Sahabat Riskonomics, perusahaan asuransi menggunakan dua mekanisme utama dalam mengelola risiko-risiko yang diambil alihnya dari pemilik aset atau pemilik risiko, yaitu dengan cara mengumpulkan risiko atau pooling of risk dan menyebarkan risiko spreading of risk. Pooling of risk membuat perusahaan asuransi dapat mencapai bilangan besar dalam portfolionya sehingga mereka dapat melakukan estimasi kerugian dengan lebih akurat. Sementara itu, spreading of risk membantu perusahaan asuransi membuang sebagian portofolio risiko mereka, yaitu terutama risiko-risiko yang menurut mereka menyebabkan tingginya volatilitas dari suatu portofolio risiko. Perusahaan asuransi idealnya menerima pembayaran premi di muka sebelum atau di awal masa pertanggungan asuransi. Uang itu kemudian diinvestasikan di berbagai macam instrumen investasi. Dana premi yang diterima di muka ditambah hasil investasi diharapkan memadai untuk membayar semua klaim-klaim yang muncul di kemudian hari yang menjadi tanggung jawab perusahaan asuransi ini, ditambah biaya-biaya operasional perusahaan lainnya. Perusahaan asuransi tentu berharap untuk mendapatkan keuntungan yang merupakan selisih dari pendapatan dan pengeluaran. Bila pooling dan spreading of risk serta pengelolaan dana investasi ini, utang piutang, pengelolaan utang piutang, pengelolaan investasi dijalankan dengan baik dan disiplin, maka peluang untuk tidak cukupnya dana premi dan investasi untuk membayar klaim menjadi relatif kecil. Pertanyaannya sekarang, sahabat Riskonomik, kalau begitu, mengapa perusahaan asuransi masih diwajibkan oleh regulator untuk memiliki modal yang besar? Sahabat Riskonomik, meski peluang ketidakcukupan premi relatif kecil dengan pengelolaan portofolio yang baik, namun kemungkinan itu tetap ada dan tidak dapat dihilangkan sama sekali, dieliminasi sama sekali. Bila ia benar-benar terjadi, maka perusahaan asuransi terpaksa memakai ekuitas atau modal untuk membayar klaim. Jadi, dapat disimpulkan bahwa bagi perusahaan asuransi, modal sesungguhnya tetap diperlukan dan lebih berfungsi sebagai bantalan atau buffer bila mana dana premi dan investasi ternyata tidak mencukupi untuk membayar klaim dan kewajiban-kewajiban lain. Besar kecilnya modal yang diperlukan oleh sebuah perusahaan asuransi bergantung pada tingkat volatilitas portofolionya. Semakin volatile atau semakin besar peluang klaim melewati jumlah premi dan investasi, maka semakin besarlah pula modal yang harus disediakan oleh pemegang saham. Meski peluangnya relatif kecil, pada kenyataannya kejadian tergerusnya modal untuk membayar klaim cukup sering terjadi. Penyebab utamanya ada dua. Yang pertama adalah kejadian luar biasa atau katastrofik seperti bencana alam atau pandemi seperti COVID-19 yang baru saja kita lewati. Penyebab kedua adalah pengelolaan portofolio yang buruk, baik portofolio risiko maupun portofolio investasi.